Selamat pagi anak-anakku semua, SMA Kristen Generasi Unggul Kupang, khususnya kelas 11. Hari ini kita bertemu lagi, kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dalam pertemuan kita yang pertama. Dan kita akan membahas tentang Allah membentuk keluarga. Ada 4 sub bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kita ini, yaitu mengenal keluarga, kemudian Allah membentuk keluarga, kemudian tujuan Allah ya, di dalam membentuk keluarga, dan kehendak Allah dalam keluarga. Ya. Jadi Miss minta kita fokus, kita dengar baik-baik penjelasannya Miss ini pada pertemuan kita ini supaya kita dipahami, mengerti, karena ini adalah pelajaran yang sangat penting. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan akademik, tetapi ini adalah satu pemahaman yang sangat penting yang nantinya kamu bisa aplikasikan dalam kehidupan keluarga kamu. Ya. Ini adalah kebenaran yang disajikan lewat pendidikan agama Kristen. Oke, kita langsung saja masuk pada sub bahasan yang pertama, yaitu mengenal keluarga. Tentu kalau berbicara tentang keluarga, kita semua sering mendengar, ya, keluarga A, keluarga B, ya. Bahkan kamu pun saat ini sedang berada bersama dengan keluarga kamu. Tetapi apa sih itu keluarga? Kita akan belajar pada pagi hari ini. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Kalau masyarakat berbicara tentang komunitas ya, yang sangat banyak terdiri dari keluarga-keluarga, sedangkan keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat itu sendiri. Ya, keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dengan dan tanpa anak. Jadi kalau ada dalam sebuah rumah ada ayah dan ibu, ya, ada suami dan istri tetapi belum memiliki anak, itu sudah dikatakan sebuah keluarga. Ya, makanya keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dengan dan tanpa anak. Di dalam keluarga ada 2 bagian besar, ya, yaitu ada yang namanya keluarga inti, ada yang namanya keluarga besar. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan keluarga besar terdiri atas ayah, ibu, anak-anak, kemudian ditambah dengan kakek, nenek, om, tante, sepupu-sepupu yang ada, ya, kemudian ditambah dengan saudara-saudara yang lain, anak dari om dan tante, ya, bahkan saudara tiri pun itu masuk di dalam komunitas keluarga besar. Nah, kalau di Kupang NTT ini kan biasanya kelihatan sekali kalau kumpul keluarga itu bertemu dengan keluarga besar semua. Nah, kira-kira seperti itu gambaran tentang keluarga besar. Kemudian pada sub bahasan yang kedua, kita berbicara tentang Allah membentuk keluarga. Nah, menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, kapan Allah membentuk keluarga? Keluarga merupakan lembaga pertama dan tertua di dunia. Ya, kenapa dikatakan lembaga pertama dan tertua di dunia? Karena pertama kali lembaga yang ada di muka bumi ini adalah keluarga. Ya, itu bisa kita baca di dalam kitab Kejadian ketika Allah ya mempertemukan Adam dan Hawa dan membentuk sebuah lembaga yang namanya keluarga. Ya. Allah sangat menaruh kepentingan dengan sebuah keluarga. Allah selalu bekerja lewat dan melalui sebuah keluarga. Ya, baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Misalnya yang pertama dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, Allah membentuk keluarga lewat manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Kemudian seterusnya Allah bekerja lewat keluarga Nuh. Ya, Allah bekerja lewat keluarga Nuh yang mempersiapkan sebuah batra untuk menjadi sarana Tuhan menyelamatkan berbagai berbagai makhluk hidup yang berpasang-pasangan di muka bumi ini. Dan keluarga yang diselamatkan Tuhan pada waktu itu adalah keluarganya Nuh. Allah berkepentingan dengan sebuah keluarga. Kenapa harus Nuh? Karena memang sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita tahu bahwa dalam Kejadian pasal yang ke-6 itu manusia cenderung untuk melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Makanya Tuhan ya, merencanakan untuk mendatangkan air bah dan memusnahkan semua manusia yang jahat di muka bumi ini. Tetapi ada satu keluarga yang Tuhan dapati, khususnya Nuh yang Tuhan dapati hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan perlu menyelamatkan keluarga ini.
yang nantinya akan menjadi cikal bakal bagi keluarga-keluarga yang lain. Nah, setelah Nuh, ada satu keluarga lagi yang Tuhan pilih, Tuhan pakai keluarga ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, yaitu Abraham. Itu kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ketika Abraham dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim, keluar dari kebudayaan Ur Kasdim yaitu penyembahan berhala, kemudian pergi ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, setelah Abraham ada Ishak. Ada keluarga Ishak, ada keluarga Yakub yang menjadi cikal bakal dari sebuah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang besar yaitu bangsa Israel. Setelah Ishak dan Yakub, ada lagi keluarga Musa, Miriam, dan Harun yang dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi pembawa keselamatan bagi bangsa Israel yang saat itu ditindas di Mesir. Allah selalu berkepentingan dengan sebuah keluarga. Kemudian ada keluarga Elkana dan Hana, yaitu ketika Tuhan mempercayakan Samuel pada keluarga ini, Samuel ini kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi seorang nabi dan hakim ya bagi bangsa Israel pada zaman mereka. Kemudian ada keluarga Isai, Daud, dan Salomo. Ada keluarga Isai, Daud, dan Salomo. Perhatikan, setiap Allah bekerja, Allah selalu bekerja dalam sebuah keluarga. Betapa Allah memandang keluarga ini adalah lembaga yang sangat penting untuk Tuhan pakai memberkati lingkungan, memberkati menjadi sasaran rencana Tuhan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Kemudian yang berikut, Tuhan memakai Yusuf. Tuhan memakai Yusuf. Itu juga Yusuf menjadi pionir bagi keluarga besar Israel untuk diberkati oleh Tuhan. Kemudian Tuhan memakai siapa lagi selanjutnya? Yusuf dan Maria di dalam perjanjian baru. Tuhan membentuk keluarga lagi, yaitu Yusuf dan Maria, yang akhirnya dipercayakan Tuhan untuk menjadi bagian dari rencana penyelamatan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Allah selalu memandang penting sebuah keluarga. Jadi jangan dikira bahwa keluarga tempat kita berada itu adalah hal yang biasa, hal yang memang seharusnya ya sudah harus menikah sepasang seorang laki-laki dan perempuan, bukan. Tetapi Allah punya kepentingan dengan sebuah keluarga. Apabila keluarga itu dibentuk, berarti Allah punya kepentingan dengan keluarga itu. Ya. Selain daripada itu, mujizat pertama kali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes, ya nanti kalian bisa baca ayatnya, sudah sempat tulis dalam slide ini, ya kamu bisa baca di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, itu jelas sekali ketika mujizat pertama kali dikerjakan oleh Tuhan Yesus mengerjakan mujizat itu dalam sebuah keluarga. Jadi dari rentetan peristiwa yang tadi Miss jelaskan, baik itu keluarga Adam dan Hawa sampai kepada mujizat Tuhan dalam perkawinan di Kana, semuanya selalu berorientasi dengan keluarga. Semuanya selalu dikerjakan Tuhan, rencana-rencana besar Tuhan dalam sebuah keluarga. Jadi perhatikan baik-baik bahwa setiap keluarga itu dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan menaruh kepentingan yang besar terhadap sebuah keluarga. Keluarga-keluarga yang dibentuk ini dipakai oleh Tuhan untuk maksud dan tujuan Tuhan yang mulia. Termasuk keluarga kamu yang ada di rumah. Termasuk keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Baik itu keluarga inti kita maupun keluarga besar kita. Allah menaruh kepentingan yang besar ketika Tuhan membentuk setiap keluarga. Mulai dari peristiwa Adam dan Hawa, Miss ulang lagi sekali lagi. Mulai dari peristiwa ketika Tuhan membentuk keluarga Adam dan Hawa. Kemudian sampai kepada keluarga Nuh, kemudian keluarga Nuh melakukan kesalahan, ya keturunan dari Nuh melakukan kesalahan dengan membuat menara Babel, ya dengan membuat menara Babel seolah-olah ingin menunjukkan kemampuan mereka, kesombongan mereka yang ingin membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Dipandang hal itu sebagai sesuatu yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengacaukan bahasa mereka pada waktu itu. Tetapi Tuhan tidak melepaskan keluarga-keluarga yang sudah dipilih oleh Tuhan ini. Tuhan terus bekerja lewat keluarga-keluarga
yang memang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menjadi sarana rencana Tuhan digenapi di muka bumi ini. Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan bekerja lewat keluarga Abraham. Tuhan bekerja lewat Ishak dan Yakub, Yusuf. Tuhan bekerja lewat Samuel. Keluarga Samuel menjadi rekan mitra dari Tuhan untuk yang nantinya anaknya dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu. Apakah Tuhan berhenti sampai di situ dengan kekerasan dan tegar tengkuk dari bangsa Israel? Tidak. Tuhan tetap bekerja lewat keluarga. Tuhan sangat menaruh perhatian yang penting terhadap keluarga. Tuhan sangat memperhatikan sebuah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan bekerja lewat keluarga yang baru di dalam perjanjian lama, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Dan karena Tuhan memandang penting sebuah keluarga, maka mujizat pertama kali dilakukan dalam sebuah keluarga. Jadi keluarga adalah bagian yang sangat penting bagi Tuhan. Keluarga adalah lembaga yang menjadi perhatian khusus dari Tuhan. Keluarga tidak terbentuk karena keinginan kita. Keluarga dibentuk karena rencana Tuhan. Dan kita akan belajar di sub bahasan yang berikut ya, tentang tujuan Tuhan bagi keluarga. Perhatikan baik-baik, tetap fokus, catat yang penting, dengarkan baik-baik setiap penjelasan Miss ini karena ini adalah hal yang sangat penting. Kamu akan menjumpai banyak rahasia penting di dalam pelajaran ini dan kamu akan semakin mencintai keluargamu. Kamu akan memiliki pemahaman yang benar bahwa keluargamu tidak secara kebetulan ya, dibentuk oleh Tuhan. Tidak secara kebetulan kamu hadir di tengah keluargamu. Tidak secara, bukan karena keinginan orang tuamu, tetapi ada rencana Tuhan yang besar di dalam sebuah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan yang saat ini kamu sedang berada di dalam. Dan kita akan masuk pada sub bahasan yang ketiga tentang tujuan Allah membentuk keluarga. Jadi Allah di dalam rencananya itu adalah Allah yang tertib, Allah yang teratur, sistematis. Punya tujuan-tujuan yang penting di dalam kehidupan setiap keluarga. Keluarga-keluarga yang terbentuk ini harus punya pemahaman yang benar. Kamu yang ada di tengah keluarga kamu ini harus memiliki pemahaman yang benar. Apa sih tujuan Tuhan? Besok-besok kamu akan dipercayakan oleh Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga. Kamu akan menjadi seorang suami, kamu akan menjadi seorang istri, kamu akan menjadi seorang ayah, kamu akan menjadi seorang ibu. Ya kan? Kamu saat ini adalah bagian dari sebuah keluarga. Jadi pahami dengan baik ya, bahwa keluarga ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat menjadi pusat perhatian Tuhan. Ya. Tujuan Allah membentuk keluarga yang pertama adalah untuk memenuhi kehidupan dengan rahmat dan keselamatan. Tujuan Allah membentuk keluarga yang pertama, Miss ulangi, adalah untuk memenuhi kehidupannya dengan rahmat dan keselamatan. Maksudnya adalah setiap keluarga yang dibentuk oleh Tuhan ini akan menjadi sasaran saluran rahmat Allah dicurahkan dalam kehidupan mereka. Ya. Dan keselamatan Tuhan itu dikerjakan dalam kehidupan mereka. Makanya betapa pentingnya setiap anggota keluarga itu harus memahami, harus punya pemahaman yang sama. Ya. Sehingga mereka mengalami keselamatan yang sama kepada semua anggota keluarga. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, ya, menjemput umat-umat pilihan Tuhan, semua keluarga itu harus menerima keselamatan itu. Harus bersama-sama masuk di dalam kekekalan, dalam kehidupan yang kekal. Ya. Jadi setiap keluarga itu menjadi sasaran rahmatnya Tuhan. Selagi mereka hidup di muka bumi ini, mereka akan menikmati kebahagiaan di dalam penyertaan Tuhan. Bukan berarti keluarga ini adalah keluarga yang tidak menghadapi masalah. Ada masalah. Selama kita hidup di bumi ini harus menghadapi masalah. Itu adalah bagian dari proses pembentukan hidup kita, pembentukan setiap aspek-aspek hidup kita yang nantinya kita akan pelajari ya, baik itu
intelektual kita, emosi kita, moral kita, ya, sosial kita, spiritual kita, sarana-sarana masalah itu Tuhan pakai untuk membentuk semuanya itu. Ya. Dan yang paling penting di mana ketika setiap masalah itu ada, ya, di tengah-tengah keluarga kita, baik itu perselisihan antara orang tua, baik itu perselisihan antara bapak dan mama, orang tua dengan anak dan lain sebagainya, harus disikapi dengan benar, harus direspon dengan benar, harus ditanggapi dengan benar. Bukannya masalah yang menguasai kita, tetapi kita yang harus menjadi pemecah dari masalah itu. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Harus melihat pesan apa yang Tuhan berikan terhadap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam sebuah keluarga, terhadap ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam sebuah keluarga. Jadi keluarga di muka bumi ini menjadi sasaran rahmat dan keselamatan Tuhan, yang nantinya diharapkan bahwa keluarga yang menjadi sasaran rahmat dan keselamatan dari Tuhan ini akan berdampak kepada lingkungannya, keluarga-keluarga yang lain, yang dalam tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua adalah untuk membangun iman percaya kita, ya, kepada Kristus. Tentunya iman percaya harus tertuju kepada Kristus sebagai Allah satu-satunya, penebus kita, ya, Raja kita, jalan keselamatan dan hidup satu-satunya. Ya, tidak ada jalan keselamatan yang lain, hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika sebuah keluarga, ya, terbentuk, ya, itu memiliki tujuan yang pertama adalah supaya kita jadi tujuan dari sebuah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan supaya Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan rahmat dan keselamatan. Tujuan yang kedua adalah membangun iman, kepercayaan kita kepada Kristus yang harusnya menunjukkan progresivitas, ya, harusnya menunjukkan progresivitas yang sangat nyata yang akan kelihatan lewat cara kita saling menghormati dan menghargai dalam sebuah keluarga. Dan yang kedua, supaya kita membangun iman percaya kita kepada Tuhan dan melaksanakan misi Allah di muka bumi ini. Apa itu misi Allah? Yaitu menjadi berkat bagi orang-orang, bagi keluarga-keluarga yang lain di sekitar kita, ya, bagi keluarga besar kita. Kalau keluarga inti kita, ya, sudah menerima rahmat dan keselamatan, maka keluarga besar kita pun harus menerima keselamatan itu. Kita sebagai keluarga yang sudah menjadi sasaran rahmat Tuhan harus berdampak bagi keluarga-keluarga yang lain, bagi lingkungan kita. Ya. Harus. Ya. Tidak secara kebetulan Tuhan membentuk sebuah keluarga. Dia harus menjadi mitra Tuhan untuk melaksanakan misinya di bumi ini. Melaksanakan amanat agung. Ya. Jadi selain amanat agung itu merupakan pesan bagi setiap pribadi, tetapi pesan yang kuat di dalam kehidupan kita bahwa setiap keluarga harus menjadi mitra Tuhan untuk melaksanakan misi Tuhan di bumi, memuridkan orang sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau misalnya satu orang saja melaksanakan misi Tuhan, itu dampaknya besar sekali. Bagaimana kalau misalnya satu keluarga seperti peristiwa Nuh menyelamatkan seisi bumi ini, ya kan? Harusnya itu menjadi satu gairah di dalam kehidupan kita. Keluarga-keluarga kita harus berdampak, harus menjadi berkat, harus menjadi garam dan terang. Ya. Keluarga-keluarga kita harus bisa membagi, mentransferkan, kasih mengerti orang-orang di sekitar kita bahwa keselamatan ini penting dan harus dimiliki oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Oke, jadi setelah kita memahami tentang dua tujuan dari Allah membentuk keluarga itu, kita juga harus memiliki satu pemahaman seperti yang Miss katakan pada permulaan kita pertemuan ini, bahwa keluarga adalah lembaga yang pertama dan tertua di muka bumi ini. Ya. Lembaga, ya, suatu komunitas yang pertama dan tertua di muka bumi ini. Oleh sebab itu lembaga yang pertama dan tertua di muka bumi ini harusnya diberdayakan, harusnya memahami tugas panggilannya di bumi ini dan memaksimalkan setiap tanggung jawabnya untuk bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sarana, ya,
penyampaian kabar baik, berita keselamatan bagi orang-orang yang belum memahami dengan benar tentang tujuan Allah membentuk keluarga ini. Kenapa kita harus menjadi mitra kerja Allah? Kenapa setiap keluarga harus menjadi mitra kerja Allah? Karena Allah telah menggenapi janjinya kepada keluarga. Allah telah memenuhi setiap keluarga dengan rahmat Tuhan. Bayangkan setiap hari keluarga kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, semua orang susah sekali. Tapi kalau keluarga kamu ya saat ini masih bisa makan dengan baik, masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, masih bisa melewati satu hari dengan penyertaan Tuhan, artinya Tuhan menggenapi janjinya kepada keluarga-keluarga ini untuk mereka bisa menikmati berkat Tuhan, kemudian berdampak bagi sesama. Ya. Jadi keluarga itu, kehidupan keluarga yang dibentuk oleh Tuhan sekali lagi adalah untuk bertanggung jawab kepada Sang Pemberi misi ini, ya, Sang Pemberi rahmat ini, Sang Pemberi keselamatan ini. Ya, ini tanggung jawab kita, harus dipahami, harus dimaknai, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap tugas tanggung jawab kita di muka bumi ini, selain kita di tengah keluarga kita punya tanggung jawab kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa Allah membentuk keluarga dengan tujuan-tujuan yang mulia, maka kita harus menciptakan suasana saling mengasihi di keluarga kita, di rumah kita, sesama anggota keluarga kita, saling bisa menerima setiap kekurangan dan kelebihan, tetapi harus terus membangun. Harus ada teguran dan nasihat yang membangun di dalam keluarga kita. Nah, hal-hal ini akhirnya akan menciptakan dan mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti apa. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di tengah keluarga kita, dalam keluarga kita itu adalah cerminan dari hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kalau hal itu kita sudah tanamkan dalam keluarga kita, tentu orang lain bisa melihat ya, kasihnya kita sesama anggota keluarga, saling menghargainya kita, cara bicara kita, cara memperlakukan anggota keluarga kita, ya, saling membangun dan memotivasi ketika yang satu dalam masalah, ya, ada konflik dalam keluarga, bukannya dijadikan itu sebagai konflik yang memecah belah kasih, ya, persatuan dalam keluarga, tetapi itu dijadikan sebagai suatu sarana untuk kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Nah, dengan hal ini kita bisa berdampak bagi keluarga besar kita yang lain. Kita bisa berdampak bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Kita bisa berdampak bagi lingkungan kita. Dengan sendirinya kita bisa melaksanakan misi amanat agung itu lewat keluarga kita. Jadi bereskan dulu dari dalam rumah. Kamu ya, kamu yang sudah dikasih pengertian ini, anak-anakku semuanya kelas 11, kamu yang sudah dikasih mengertiin, kamu duluan yang berproses lewat kakak kamu, ya, bapak mama kamu. Bagaimana ketika seorang suami, ya, kamu punya bapak itu harus menunjukkan sikap mengasihi dan bertanggung jawab dalam keluarganya sebagai pencari nafkah, ya, mengasihi istri dan anak-anaknya. Ya. Ada konflik, ada. Ya. Nah, kalau misalnya kamu dalam sebuah keluarga, mungkin papa kamu, ya, ayah kamu mungkin belum memiliki pemahaman yang seperti ini, maka kamu yang harus menunjukkan teladan itu. Ya. Seorang istri haruslah menghormati suaminya, mengasihi, mengurus anak-anaknya. Ya. Nah, ini yang Miss buat dalam Miss punya slide. Jadi seorang suami harus bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya, dan juga pada slide yang berikut ini adalah seorang istri harus juga menunjukkan bahwa dia mengasihi, bertanggung jawab, mengurus suami dan anak-anaknya. Jadi selain dari tanggung jawab dari suami yang menafkahi, ya, dan mengasihi istri dan anak-anaknya, juga tanggung jawab dari seorang istri, seorang ibu, yaitu bertanggung jawab untuk mengasihi, mengurus, ya, suami dan anak-anaknya. Juga kamu juga
Bukan saja ketika kamu berkata bahwa saya kan masih anak-anak, saya tidak punya tanggung jawab. Kamu punya tanggung jawab yang besar. Justru ketika kamu sudah dikasih pengertian seperti ini, malah tanggung jawab itu sangat besar di kamu. Ya. Kamu diberikan tanggung jawab untuk mengasihi, menghormati kedua orang tuamu, kakak dan adik kamu. Harus kamu tunjukkan, karena kamu yang sudah dikasih pengertian seperti ini, seperti Miss katakan tadi, mungkin orang tua kamu, papa mama kamu tidak punya pemahaman yang sama seperti kamu. Dimulai dari kamu saat ini yang sudah memiliki dan sudah menerima pemahaman ini. Kamu yang tunjukkan bagaimana ketika kamu menghormati, ketika ada konflik dalam keluarga, kamu merespon dengan benar, kamu bersikap dengan benar, kamu tidak menyalahkan tetapi menasehati, menegur dengan kasih. Mungkin kamu jumpai papa kamu, mama kamu melakukan hal yang salah, hal yang tidak baik, maka tegurlah dengan kasih. Kalau misalnya ada yang pernah berkata ke Miss begini, Miss tapi kan kita masih anak-anak, perasaan Miss, maka doakanlah mereka. Nah pada saat kamu IPK diberikan kesempatan untuk kamu menyampaikan firman, kamu bisa pada saat itu kamu berbicara dengan dasar kebenaran firman Tuhan, menyentil tentang hal-hal seperti ini. Nah dengan sendirinya keluarga-keluarga yang melaksanakan IPK ini pun akan memahami. Nah pentingnya IPK itu adalah salah satunya lewat ini. Menjadi sarana untuk saling terbuka, saling menguatkan, saling memberikan pemahaman satu dengan yang lainnya. Kamu yang sudah dikasih pengertian, mari maksimalkan tanggung jawab kamu. Semuanya kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi sebuah bahasan yang terakhir ini adalah berbicara tentang kehendak Allah di dalam keluarga. Setelah kita memahami tentang Allah membentuk keluarga, tujuan Allah ya di dalam membentuk keluarga, yang terakhir ini adalah tentang kehendak Allah. Allah berkehendak dalam sebuah keluarga. Kehendak Allah apa? Nah ini. Ya, pada slide yang berikut ini kita akan belajar bahwa kehendak Allah adalah menaati. Semua keluarga harus menaati semua kehendak Allah tanpa batas, tanpa mempertanyakan apa yang didapat, apa yang akan diterima ketika menaati kehendak Allah. Dengan Allah kita tidak boleh bertanya apa yang akan kita dapat. Kenapa? Karena nafas hidup kita adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah, terus ngapain kita mau bertanya kepada Tuhan? Hidup kita di muka bumi ini karena Tuhan, untuk melaksanakan misi Tuhan. Masa kita ketika melakukan sesuatu untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, terus kita bertanya, apa yang akan saya dapat? Jaminannya apa? Seperti keluarga Abraham. Ya. Keluarga Abraham ketika dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Abraham tidak mempertanyakan jaminannya apa. Apa yang akan Abraham dapat? Abraham hanya percaya saja, berjalan saja, melakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Bawa keluarganya keluar dari tanah Ur Kasdim, dari kebudayaan penyembahan berhala nenek moyang mereka. Ya. Pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Sampai akhir hayatnya Abraham tidak pernah melihat tanah perjanjian itu. Tetapi dengan iman, Abraham percaya bahwa Tuhan akan menuntun dia sampai kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Abraham tidak pernah mempertanyakan jaminannya apa. Yusuf menaati perintah Tuhan dengan menikahi Maria yang pada saat itu mengandung dari kuasa Roh Kudus bayi Yesus. Ini satu aib yang sangat besar dalam kehidupan Yusuf. Ya. Belum menikah sudah mengandung. Nah pada zaman bangsa Yahudi pada waktu ini satu aib yang sangat besar. Tetapi Yusuf tidak mau melihat itu. Yusuf melihat pada ketika Yusuf melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan Yusuf dan Maria sendiri ketika melaksanakan kehendak Tuhan. Keluarga Yusuf dan Maria menjadi satu model keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan ketika berani melakukan kehendak Tuhan dan tanpa mempertanyakan akibat dan apa yang didapat. Berkat Tuhan apa yang didapat. Selanjutnya Sakeus. Sakeus memiliki kerinduan untuk melihat Yesus. Nah kerinduan ini harus ada di dalam setiap keluarga Kristen. Untuk selalu berjumpa dengan Yesus, untuk selalu mengalami Yesus dalam keluarga. Ketika kerinduan ini dilihat oleh Yesus dalam kehidupan dari Sakeus, Yesus merespon dengan satu hal yang sangat besar. Bukan cuma berkat jasmani ya,
Tetapi di sana dalam cerita Lukas pasal yang ke-19 dikatakan bahwa Yesus memberikan berkat yang kekal dalam kehidupan Sakeus, yaitu keselamatan. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan ketika Sakeus memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan, dan ketika Sakeus merespon kehendak Tuhan dengan bertobat, ya, menunjukkan pertobatannya lewat perilakunya yang mengembalikan apa yang sudah ditagihnya lewat pajak yang secara berlebihan kepada orang-orang yang membayar pajak pada waktu itu, ya, dikembalikan 3-4 kali lipat. Yesus merespons perkara yang luar biasa dalam kehidupan Sakeus dengan memberikan keselamatan yang kekal. Ini yang kita mau belajar. Memang tidak semua keluarga itu ideal, taat. Pasti ada keluarga-keluarga yang juga tidak taat, ya, tidak berjalan seperti kehendak Tuhan, ya, yang suka untuk melawan dengan Tuhan, memberontak. Ya. Misalnya siapa? Misalnya Kain dan Habel. Ya. Kain dan Habel yang tidak saling mengasihi, ya, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Pada slide yang Miss tampilkan ini, kamu bisa lihat, ya, ini adalah cerita tentang bagaimana Kain membunuh Habel. Ya. Tidak ada rasa saling mengasihi, menghormati, membangun, tapi iri hati yang ada di dalamnya. Kemudian keluarga dari Esau dan Yakub, ya, di mana Yakub menipu Esau kakaknya. Tidak ada keharmonisan di antara kedua kakak beradik ini. Apakah ini menjadi keluarga model? Bukan seperti ini. Dan akhirnya mereka mengalami akibatnya. Bagaimana Esau ini menjadi pengembara yang tidak jelas, ya, menikah dengan perempuan kafir, ya, akhirnya tidak diberkati oleh Tuhan, ya. Memprihatinkan. Bangsa pilihan bukan lahir dari Esau, tetapi justru dari keturunan ketiga, Set. Ya. Maksudnya saudara yang berikutnya dari Esau, ya. Kemudian Akan, ya. Akan dan keluarganya tidak taat, memberontak kepada Tuhan, ya. Dan yang terakhir, keluarga yang tidak menjadi model adalah keluarga Imam Eli, anak-anaknya Hofni dan Pinehas yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, takut kepada Tuhan, menaati perintah Tuhan dengan tanpa batas, yaitu mereka mengambil persembahan yang tidak selayaknya mereka ambil, persembahan untuk Tuhan, tetapi mereka nikmati. Ya. Jadi banyak sekali keluarga, ya, yang juga tidak menaati perintah Tuhan, tetapi ini bukan keluarga ideal yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yang kita belajar, keluarga yang baik adalah keluarga yang menaati perintah Tuhan dengan tanpa batas dan tidak mempertanyakan jaminannya apa. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana keluarga itu apa, ya. Allah membentuk keluarga dengan pokok bahasanya keluarga itu apa, ya kan? Allah membentuk keluarga, tujuan dan kehendak Allah dalam keluarga. Kiranya apa yang kita belajar pada saat ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan keluarga kita. Anak-anakku semua, khususnya kelas SMA kelas 11 ini, mari dimulai dari kamu, dimulai dari keluarga kamu. Tunjukkanlah bahwa kamu adalah orang-orang yang memahami, mengerti, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kamu. Lewat cara bicara kamu, lewat tutur kata kamu, lewat cara berpikir kamu, lewat tindakan kamu sehari-hari. Jadilah berkat dalam keluarga kamu masing-masing. Sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.